Sama ke IO sama juga, ke Pak. IO. Kontrol busnya juga, Pak, itu, Pak. Bolak-balik. Kenapa kontrol busnya? Bolak-balik, Pak. Terus Input device-nya Sama outputnya juga, Pak. oke ya. Sudah ini. sudah, Pak. Oke. Untuk database berapa bit? Kita menggunakan Z80. 8 bit, Pak. Ini 8 bit. Address bus-nya 16. 16 bit. Ya. Nah, ini artinya apa? Kalau 16 bit untuk address bus, berarti di sini kita bisa mengalokasikan ke ruang memori itu sejumlah 2/16. Atau itu sama dengan 64 kilobyte. Ya. 64 kilo. 1 kilonya itu adalah sama dengan 1024. 1024. berarti berapa? 24. 1024 byte. Karena tahu ya, satuan-satuan harus tahu ya. Bit dan byte beda. Berarti kalau 16 bit itu adalah sama dengan 64 kilobyte. Berarti ada 64 kalikan dengan 1024 byte. Itu adalah memori yang disediakan yang bisa diakses oleh CPU. Kemudian data yang tersimpan di dalam memori itu dia menggunakan 8 bit. Artinya nanti datanya itu dari 0 heksa ini ya. Tergantung dari nanti datanya apa, nilainya berapa ya sampai FF. Ini untuk data ya. Tapi untuk memorinya adalah 16 bit. Ini kalau saya gambarkan, jadi kalau kita gambarkan yang terendahnya adalah 000, yang tertingginya adalah berapa? FFFF. FFF ini dalam heksa ya. Ini dalam heksa.
Nah, nanti ruang memori yang kita gunakan di sini nanti itu sebetulnya kita bisa mengakses sebesar 64 kilobyte. Jadi ini tergantung dari address space-nya. Kalau address space-nya 10 ya berarti kita hanya bisa mengakses sampai 2/10. Ini datanya ya 8 bit. Ya bisa 00, bisa 01, bisa FF ya, bisa AF, bisa 5F dan sebagainya. Ini datanya. Nanti dalam mikro nanti kalian akan bisa mengetahui mengisikan data-data tersebut di dalam mikronya. Jadi ini adalah harus benar-benar kalian pahami. Jadi kalau seandainya ada sebuah mikroprosesor, ya, data busnya itu di situ 8 bit misalkan, kemudian address busnya misalkan 32 bit, ya berarti di situ mikro itu dia bisa mengalokasi ruang sebanyak 2/32. Kalau 10 bit ya berarti 2/10. Nah, ini untuk Z80 ya. Di situ dia menyediakan untuk address busnya adalah 16 bit. Jadi untuk memudahkan makanya di situ menggunakan hexadesimal untuk meringkas. Jadi kalau 64 bit 64 byte kilobyte berarti di sini adalah 64 kilo. Nah, nanti ada istilah satu halaman. Satu halaman itu satu page ya. Kalau satu halaman itu sama dengan 256 byte. Jadi nanti kalau diketahui program menggunakan 2 halaman berarti sama dengan 2 kali 256. Misalkan nanti 1 kilo itu berapa halaman? 1 kilo. Berapa halaman? Berapa page? 4. 1 kilobyte sama dengan 4 page ya. Ini satuan-satuan ini ya perlu kalian ketahui juga. Terus kemudian nanti kalau seandainya ada orang menggambarkan seperti ini ya. Kalau ini dari 00, ini dalam hexa ya. Kemudian sampai misalkan di sini nol satu nol. Berapa ini? Ini adalah 1
halaman. Ya. Kemudian kalau misalkan sampai di sini tertulisnya 1, 0, 0, 0. Berapa ini? Ini lemik saya. Ini sama dengan 4 kilo. Jadi kalau sampai dengan FF, ini adalah 64 kilo. Jadi kalian paham benar ya tentang memori. Dan kemarin sudah kita diskusi juga, kita pelajari bagaimana kita mengetahui alamat dari memori-memori yang di situ kita inputkan sebagai program. Ya, alamat terakhirnya gimana, alamat yang sudah kepakai paling akhir berapa, alamat yang masih bisa digunakan berapa ruang yang bisa digunakan. Itu kalian kemarin sudah melatihnya ya. Ada masalah nggak dengan tugas kemarin? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Jadi dan tidak ada masalah dengan, artinya kita bisa melanjutkan ke bagian berikutnya. Jadi sebenarnya kalau kita gambarkan, ini akan saya hapus ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, akan saya hapus. Jadi kalau kita gambarkan sederhananya, sebenarnya CPU itu seperti ini ya. Di sini itu seolah ada memori. Ini adalah CPU. Jadi CPU ini akan mengakses ke memori ini melalui data bus sejumlah 16 bit. Kemudian di samping CPU ke memori ya, untuk menentukan alamatnya, dia juga akan mengirimkan data juga. Data tersebut akan diletakkan di mana. Jadi dari CPU, kalau yang di sini adalah address busnya, itu adalah menunjukkan lokasi nanti data yang akan diberikan, akan diletakkan di CPU, di memori itu di alamat berapa, itu melalui data bus. Dan datanya hanya menggunakan 8 bit. Jadi data ini akan kita kirimkan ke memori, kemudian dikirim ke memori itu lokasinya ada di mana nanti melalui ini, yang akan menunjuk adalah
informasi yang melalui address busnya ini. Kira-kira gambarnya itu seperti ini sederhananya. Ya. Makanya di sini tergantung dari address bus ini. Kalau address busnya adalah 10 bit, ya berarti di memori ini hanya menyediakan ruang yang bisa dialamati oleh CPU ini sejumlah 2/10. Karena di sini adalah 16 bit, berarti di situ adalah ada ruangan yang akan ditunjuk oleh CPU lokasinya dari 0000 sampai FFFF. Kira-kira seperti itu. Dan data yang akan diletakkan itu adalah dikirimkan melalui jalur datanya. Ya, data busnya. Ini adalah gambaran sederhananya seperti itu. Kemudian sebetulnya ada satu lagi yang harus diperhatikan di sini. Di samping apa ini? Ada CPU, ada memori. Ya. Di sini bagaimana untuk menentukan data tersebut dikirim atau diterima. Nah, di sini ada satu jalur lagi yang kita sebut dengan apa? Apa ini kira-kira? Control bus. Iya, ini adalah kontrol bus ya. Ini jalurnya adalah kontrol bus. Ini ada jalur yang nah, ini masalah jalur kontrol bus ini adalah tergantung dari informasi yang dikeluarkan dari CPU. Jadi CPU ini akan memberikan nilai, dia bisa memberikan informasi. Jadi dia akan mengeluarkan 1 misalkan ya. Kalau 1 dikirimkan akan, maka artinya di sini memori dipersiapkan untuk menerima ya, data yang akan dikirim. Seandainya seperti itu 1 ya. Tapi kalau seandainya yang dikirimkan 0, ya berarti sini kalau tadi adalah perintah untuk memori untuk mempersiapkan menerima, kalau 0 berarti memori akan dipersiapkan untuk mengirimkan data ke sebaliknya. Jadi data ini, data yang dari yang jalur datanya ini, itu menuju dan keluar dari memori atau menuju dan keluar dari CPU, ini tergantung dari control busnya ini. Jadi di situ control bus ini nanti yang akan menentukan kapan data tersebut dikirim atau diterima. Itu dari CPU ke memori ataupun dari memori ke CPU sebaliknya ya. Jadi di sinilah, ini alurnya kira-kira seperti ini gambar sederhananya ya. Ini sama juga kalau di sini kita berhubungan dengan dunia luar ya, artinya berhubungan dengan I/O juga seperti itu. Ya. Jadi karena di sini bisa jadi bahwa ada nilai yang akan dikirimkan dari luar ke dalam. Ini dalam bentuk data atau dari dalam ke luar. Ada alamat yang dari ini diarahkan ke luar. Terus untuk menentukan kapan data tersebut diterima atau dikirim, perlu ada data, ada control bus juga sama. Tapi kalau yang ini berhubungan dengan memori,
Yang di sini berhubungan dengan dunia luar ya. Nah, ini kondisi bagaimana saat dia mengirim dan menerima dengan terkendali itu kita sebut dengan istilah three state ya. 3 keadaan. Jadi kapan datanya dikirim, alamat di mana data tersebut akan diletakkan, kemudian kapan dia mengirim atau menerima. Jadi ini ada 3 keadaan yang selalu terjadi di sana. Ini ibaratnya seperti di perempatan kalau di pengatur lalu lintas ya. Jadi kalau ada arus ke bawah berarti yang di sini akan terhenti sementara. Yang dari sana juga akan terhenti. Jadi keadaan yang seperti ini ada yang mengendalikan. Itu adalah pengatur lalu lintas lampunya sendiri. Nah, ini ada 2 lampu nyala merah dan hijau. Ya. Ini mirip seperti ini ya. Kenapa? Agar tidak terjadi tabrakan. Karena data di sini nanti itu akan dikendalikan oleh clock ya. Di mana clock itu sebetulnya akan menyerempakkan, mensinkronkan kegiatan atau aliran data tersebut. Makanya biasanya setiap CPU akan selalu disesuaikan dengan clock yang ada. Karena kemampuan proses di CPU ini akan sangat menentukan berapa besar clock yang diperkenankan. Oke, ya jadi ini adalah gambaran sedikit tentang arsitektur dari mikroprosesor ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Ya, silakan. Kalau nggak ada, akan saya teruskan. Belum ada ya. Nah, kita akan masuk ke tahapan berikutnya adalah tahapan berikutnya adalah akan saya buka